Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semuanya, nggak ada yang kurang kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Napas masih bisa? Bisa. Detak jantung masih berdetak? Masih. Perut nggak ada yang mah ya, nggak ada yang luka di perut ya? Alhamdulillah. Hidung nggak ada yang nyumbat ya? Telinga masih dengar? Nah, Mata masih melihat? masih. Siapa yang melihara itu? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar iman kita sama Allah hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah masih taat atau alhamdulillahnya mendengarkan saja? Masya Allah. Kalau boleh tahu, apa perasaan di dalam? Sedih. Sedih karena perbuatan atau sedih karena lalai? Sedih karena perbuatan. Karena perbuatan. Sama lalai juga. Sama lalai juga. Allah itu cinta pada kita semua. Pada antum-antum yang ada di dalam, mas-mas ada di dalam tuh Allah tuh cinta. Karena cintanya Allah titipkan dulu di dalam. Mungkin kurang taatnya kita sama Allah, mungkin kurang patuhnya kita sama Allah. Karena Allah sudah belikan kita semuanya. Dari kita tertidur, terbangun dengan melek mata, dengan nafas tadi katanya tidak tersumbat, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, detak jantung masih bisa berdetak. Sehat walafiat berarti kan? Iya. Tapi saat panggilan-panggilan Allah mungkin banyak dilalaikan. Benar. Ya. Allah tetap maha besar. Allah tetap maha agung. Walaupun kita tidak sujud padanya, Dia tetap maha agung dan maha besar. Ada tiga panggilan Allah untuk hamba-hambanya. Tapi kita masih selamat dengan tiga panggilan tadi. Yang pertama panggilan haji. Dari aturan, dari ajaran dari Nabi Ibrahim. Mungkin haji kita belum mampu untuk berangkat ke sana. Tapi masih ada dua lagi panggilan Allah yang belum kita laksanakan. Saat panggilan yang Rasulullah perjuangkan, Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita lalai, yaitu panggilan azan. Saat panggilan haji, okelah, kita belum mampu untuk memenuhinya, butuh waktu untuk berangkat ke sana. Tapi saat panggilan apa yang Rasulullah ajarkan, yaitu azan, yang dimana Bilal bin Rabah memanggilkan azan, sholat 5 waktu tepat waktunya, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Apakah kita sudah memenuhinya? Saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu kan artinya? Allah Maha Besar. Yaitu panggilan itu. Di mana panggilan itu kita tidak bisa melaksanakan, alangkah ruginya. Karena itu panggilan Allah. Kita lalai, kita tidak menaatinya. Allah tetap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya, yang mengatur nafas kita, yang memberikan saraf di tubuh kita. Miliaran saraf ada di tubuh kita. Bayangkan, tangan ini kalau Allah tutup satu saraf, jadinya apa? Stroke Ringan. ya. Bila hidung kita disumbat satu, susah nafas. Kita butuh oksigen. Satu oksigen itu untuk satu hari itu harganya kurang lebih 150.000. Sudah berapa kali ribu kita menghirup udara yang Allah berikan di dunia ini? Antum usia berapa tahun? Usia berapa tahun? 25. 25 tahun. Antum? 20 tahun. Antum? 21. Coba berapa oksigen yang telah Allah berikan karena kasih sayang kita. Tapi banyak waktu-waktu yang kita sia-siakan terhadap Allah. Makanya Allah berikan, titipkan dulu di pondok ini, biar antum, teman-teman yang ada di sini, biar kembali mengingat Allah. Kalau sedih kan pakai ingat Allah kan, tapi kalau lagi di luar happy, nggak ingat Allah, lupa. Iya lupa toh. Iya. Lalai. Panggilan Allah tuh apa sih? Kan gitu kan? Nah itu Allah masih sayang titipan di sini. Dengan panggilan azan tadi tidak digubris, panggilan lainnya tidak digubris. Contohnya, ayo kita ke masjid, ayo kita baca Quran, ayo kita berzikir. Dalam 1x24 jam apa yang sudah berikan Allah? Apa yang sudah antum berikan kepada Allah?
apa yang sudah Allah berikan atas nikmat syukur kita yang telah diberikan sama Allah. 1 kali 24 jam, bayangkan. 1 kali 24 jam. Setiap apa yang kita lakukan, Allah akan mintai pertanggungjawaban kelak nanti di akhirat. Gitu. Taat itu nikmat. Ya, menunda tidak akan ketemu dengan maksiat. Taat itu menyelamatkan kita dunia akhirat. Kalau kita nggak punya uang, kalau kita taat, Allah akan berikan solusi. Yang pertama ketenangan, lingkungan yang tenang, pemikiran kita yang tenang, langkah kaki kita diatur oleh Allah, gerak tangan kita diatur sama Allah. Tapi kalau kita nggak taat, nggak punya uang, pemikirannya akhirnya kemerungsung ya. Pikirannya kotor, punya pikiran yang lain negatif terus hadirnya, hati nggak tenang, pengennya emosi dan sebagainya karena nggak taat. Karena nggak taat itu syaitan meliputi pikiran kita, hati kita. Kalau boleh tahu masalahnya apa masuk sini? Berantem. Nah itu kuncinya karena nggak taat sama Allah. Andai saja teman-teman yang ada di sini itu taat dengan panggilan Allah, Allah jaga, Allah lindungi 1 kali 24 jam. Ini aja berantem nih, pertanggungjawabannya di sini, apa kena di akhirat, ya kan? Iya. Andai saja kalau antum di sini taat nih, panggilan Allah, semua kegiatan itu bermanfaat, kebaikan. Bangun tidur mindsetnya bagaimana saya terbangun ini manfaat untuk orang banyak, bermanfaat kebaikan di jalan Allah dan Rasulnya. Coba deh, nanti setelah keluar dari sini, dari pondok ini, buka lembaran baru, cari lingkungan yang baru, cari teman-teman yang ngajak ingat sama Allah. Coba deh, ada perubahan. Udah kerja? Alhamdulillah udah. Sudah. Kamu? Sudah kerja coba. Harusnya lebih super nikmat yang Allah berikan. Di luar sana banyak usia 25 tahun masih nganggur, gak punya pekerjaan. Tapi antum Allah berikan nikmat tadi itu. Cuma diajak taat sama Allah. Taat itu nikmat lah pokoknya. Akhirnya begini karena kita nggak taat jauh dari sama Allah. Saat panggilan azan, umur misalkan udah 25 tahun nih nggak pernah gubris, akhirnya harus tutupkan ke sini. Andai saja Allah tuh nggak cinta atau sudah waktunya panggilan ketiga itu ada siapa? Israel. Iya benar. Israel ada 3 panggilan. Ingat panggilan haji Nabi Ibrahim, panggilan sholat azan itu Rasulullah SAW. Panggilan ketiga kata Allah, Israel tugasmu tuh ambil si fulan itu. Padahal tuh Allah tuh sayang. Kata malaikat Israel, hai Allah, dalam satu hari itu Israel itu menatap kita itu 70 kali tatapan. Melihat, wahai Allah, dia belum bertobat. Tunggu wahai malaikatku, mungkin pagi ini dia bermaksiat, nanti malam dia bertobat, saya tunggu. Bayangkan Allah cintanya. Malam juga nggak mau bertobat, malaikat bertanya lagi, wahai Allah, saya cabut sekarang, tunggu, nanti pagi dia mungkin bertobat padaku. Tunggu. Apa buktinya? Masih begitu dan begitu. Allah karena sayangnya. Lihat saat hambaku si fulan tadi itu bertobat sungguh-sungguh. Lihat wahai malaikat, menyaksikan ribuan malaikat. Wahai itu sosok seorang hambaku bertobat di hadapanku. Bagaimana rasanya cintanya Allah pada kita. Andai saja saat ini Allah cabut ruh kita dalam kondisi belum bertobat, belum taat, apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah? Apa nanti saat ditanya sama malaikat jawaban kita? Kita kehidupan kan ada jenjangnya. Setelah dari sekolah kita bekerja, kita pengen punya istri, kita pengen punya anak, pasti butuh bekal kan? Iya. Ya kan? Kita bekerja, nabung untuk menikah dengan seseorang, ya kan? Membangun rumah tangga, punya anak, kan ada bekal semua toh? Ada. Itu di dunia bekalnya seperti itu, apalagi di akhirat. Ya kan? Yang 1 hari jaraknya 1000 tahun lamanya, waktunya. 1 hari di dunia 24 jam. Lama nggak rasanya di sini? Berapa hari? 2 bulan? Kena berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Berarti kurang lebih 120 hari. Lama enggak? Lama. Apabila nanti di hadapan Allah saat disiksa, saat ditanya 1000 tahun lamanya 1 kali 24 jam di dunia. Kalau berarti 120 kali 1000 hari kalau di akhirat. Coba.
Saat dipukul tangannya karena berantem kan, pukul tangan kan. Saat dipukul, dipotong, kerasa potongan itu. Tahu kan? Kalau kena sial gimana rasanya? Apalagi dipotong dengan malaikat penunggu neraka itu kan. Ditebas, nyambung lagi. Tebas, nyambung lagi. Untuk nembus dosa kita kemarin itu. Tangan kita mukul, kaki kita nendang, mulut kita kasar. Jadi sebelum waktunya itu tiba, teman-teman, ayo kita taat, kita buka lembaran baru. Karena hidup dunia sementara, akhirnya selama-lamanya.